Puji Tuhan, dan jalan hidup kita pasti tambah keren. Di awal tahun khotbah saya adalah This is the best year ever 2024. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan untuk punya pengharapan yang baik buat tahun ini. Amin. Tapi tahun ini dimulai dengan kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya buat orang dunia tanda-tanda yang buruk. Karena buat orang Jepang tahun ini dimulai dengan goncangan yang hebat gitu kan. Lalu beberapa orang berpikir berarti tahun ini bukan tahun yang bagus, tahun ini tahun yang susah. Tadi malam gak sengaja saya lihat, istri saya lihat tentang cuaca. Sampai bulan Maret cuaca tidak menentu, bahkan dikatakan berpotensi tambah buruk. Kalau kita lihat berita semuanya gak ada kabar baik. Tapi kalau kita lihat janji Tuhan semuanya ada kabar baik. Amin, tepuk tangan yang dahsyat. Makanya kita perlu puasa kadang-kadang. Di awal tahun kita perlu puasa. Bukan puasa dari makan minum, puasa dari pikiran negatif, puasa dari pikiran yang salah, dan latih diri kita untuk berpikir yang benar. Amin. Maka judul khotbah saya adalah the promise of progress. Tuhan punya janji bahwa hidup kita itu ada progres, ada kemajuan. Amin. Enggak di situ-situ aja. Amin. Maka saya mendorong di awal tahun dengan judul khotbah yang saya berharap memprovokasi jemaat untuk punya harapan yang hebat di tahun 2024. Amin. Mungkin buat saudara yang gak datang di khotbah awal tahun saya harus cerita nih. Ada seorang ibu yang 2022 akhir datang ibadah di Plaza Jambu 2. Dia bilang, maju ke depan minta doakan sama saya. Lalu ibu itu datang juga kemarin, akhir 2023 di Wiladatika. Dengan mata yang meneteskan air mata. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, di akhir tahun saya ibadah di Jambu 2. Dan saya datang ke depan, maju ke depan minta doakan. Karena saya lagi cerita bahwa 9 tahun saya gak bahagia. 9 tahun saya gak bahagia katanya. Karena suami suka KDRT. Bahkan dia pernah mengalami keguguran. Lalu saya bilang, besok kan awal tahun. Besok awal tahun, doa minta sama Tuhan, berharap yang besar, berharap dan minta dan percaya bahwa ibu punya hak untuk hidup bahagia 2023. Dan kemarin dia datang ke depan, disaksikan tim saya, Pak Alfred nemenin saya. Dia meneteskan air mata, dia bilang, Pak Pendeta saya mau kesaksian, saya mau bilang tahun ini saya bahagia. Walau suami saya belum bertobat 100%, tapi saya bahagia tahun ini. Amin. Ketika kita berharap kepada Tuhan di awal tahun, saya percaya di akhir tahun kita akan lihat pengharapan kita jadi kenyataan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang buat kemajuan di hidup kita. Jangan tergoda berpikir hanya karena berita bilang kelihatannya di depan gak menentu, lalu keadaan bertambah buruk. Keadaan gak akan bertambah buruk, keadaan akan bertambah baik. Sama-sama bilang, buat saya yang ada dalam Yesus, keadaan tidak akan bertambah buruk, keadaan akan bertambah baik. Pemikiran yang mendorong kita berpikir keadaan bertambah buruk bukanlah suatu pilihan pikiran. Hari ini, besok, dan sampai kapanpun. Jangan pernah ambil pilihan itu. Keadaan akan tambah buruk. Seburuk apapun situasi di hidupmu. Amin. Karena kita harus mengerti bahwa kenyataan memang kelihatan seringkali ada kekuatannya untuk mendorong kita buat kesimpulan keadaan tambah buruk. Tapi sepintar apapun saudara, saya yakin saudara gak lebih pintar dari orang ini. Next slide. Siapa ini? Albert Einstein. Saya sering tampilkan nih. Albert Einstein bilang, imagination, daya hayal. Orang dunia bilangnya daya hayal. Tapi saudara dan saya bilangnya pengharapan. Amin. Saudara dan saya bilangnya iman. Amin. Iman lebih penting daripada pengetahuan, daripada kenyataan. Menurut dokter, beginilah tahun ini kesehatanmu. Itu pengetahuan. Menurut pakar ekonomi, beginilah ekonomi Indonesia tahun ini. Tapi saya mau bilang, orang pinter nih, paling pinter, bahkan pernah ketika dia mati, otaknya mau dibedah, karena mau diselidiki. Kok pinter banget orang ini? Orang yang pinter banget bilang, imagination, daya hayal, pengharapanmu, itu lebih penting daripada kenyataan. Amin. Mendiang gembala sidang kita. Next slide, Bapak Gembala Sidang.
Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sering berkata di mimbar, firman Tuhan lebih daripada ilmu pengetahuan. Amin. Sama-sama bilang, firman Tuhan lebih berkuasa daripada masalah saya. Amin. Taruh di pikiranmu. Kadang-kadang waktu ada masalah, kita tuh tergoda berpikir keadaan akan tambah buruk. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, jangan biarkan pikiranmu memprediksi keadaan tambah buruk. Tapi latihlah pikiranmu untuk memprediksi keadaan akan tambah baik. Amin. Sama-sama bilang, keadaan di hidup saya akan bertambah baik. Tapi Pak Pendeta, yang saya lihat tambah buruk. Jangan tertipu dengan apa yang kau lihat. Yang kau lihat bisa menipu pikiranmu. Amin. Yang kau lihat belum tentu kebenaran. Yang kau lihat belum tentu kenyataan yang Tuhan punya di ujungnya buat hidupmu. Makanya engkau harus percaya. Next slide. Saya berulang-ulang kali kalau awal tahun saya bilang sama jemaat Tuhan, harus ingat. Sama-sama ingat apa? Katamu gantiku. 2, 3. Jalan hidupku tambah terang. Amin. Bilang kanan kirinya, jalan hidupmu tambah terang. Amin. Kalau saudara jatuh bangun dosa di hari yang lalu, kerohanianmu tambah terang. Kekudusanmu tambah terang. Kalau kemarin jatuh bangun tipu-tipu, markup harga, tahun ini imani, percayalah ada Tuhan di hidupmu yang gak akan biarkan kamu hidup di area itu, dan Tuhan akan bawa kamu pindah ke area yang lebih baik. Kekudusanmu tambah terang. Amin. Sifatmu tambah lebih baik lagi. Amin. Anak-anakmu lebih baik lagi. Amin. Saya ambil dari teks terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Next slide. Jalan yang dilalui orang baik adalah seperti apa? Terbitnya matahari. Sebentar, saudara bisa gambarkan terbitnya matahari? Amin. Itu saya sengaja tuh latarnya. Ini lagi terbit matahari nih. Terbit matahari, makin lama makin apa? Biar saya kasih tahu, ini rencana Tuhan buat hidupmu 2024. Jalan hidupmu engkau akan lalui makin lama makin terang. Amin. Ekonomimu makin lama makin, amin. Dompetmu isinya makin lama makin. Bagian ini senyum sukacita. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Makanya Yesus bilang, jangan menyembah kepada dua Tuhan, kepadaku atau kepada Mamon. Mamon memang kadang jadi saingannya Tuhan. Tapi kita bukan Mamon, bukan cinta Mamon, amin. Kita percaya kalau Tuhan kasih berkat di hidup kita, bukan untuk diri kita. Saya suka pesan sama istri saya, kalau ada berkat di tangan kita, kadang-kadang di situ dititipkan berkat orang lain. Makanya kalau tiba-tiba pergi pelayanan kayak kemarin gitu, pergi pelayanan ya dapat berkat yang seharusnya saya simpen itu untuk uang bensin, uang tol, ganti yang lain-lain. Karena teman pelayanan ikut, ya udah makan-makan. Nah, makan siang makan-makan. Yang bayar siapa ya? Pendetanya lah, malu masa WL, masa pemusik. Iya kan? Kelihatannya habis, nggak habis, memang begitu. Kadang-kadang di tangan kita ada berkat bukan milik kita. Kemarin dapat berkat, ya kadang-kadang di tangan saya berkatnya bukan cuma berkat buat saya doang, berkatnya punya WL, punya pemusik juga. Amin. Percayalah, isi dompetmu makin lama makin tenang. Amin. Kesehatanmu makin lama makin. Yang bisnisnya lagi bingung nih, saya mau bilang, bisnismu makin lama makin terang. Oke. Jalan yang dilalui orang baik seperti terbitnya matahari, makin lama makin, sampai akhirnya menjadi apa? Engkau akan menyaksikan 2024 di akhir tahun, semua yang ada di area hidupmu makin terang benderang. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya jangan tertipu dengan apa yang kau lihat. Amin. Kadang-kadang yang kita lihat kelihatannya tambah buruk, saya mau bilang enggak, tambah terang. Amin.
Itu destininya kita dari Tuhan. Itu ujungnya cerita kita dari Tuhan. Kalau kelihatan tambah buruk, itu belum akhir cerita. Sabar dulu. Jangan nyerah dulu. Nih, next slide. Baru nih, slide berikutnya, Duta. Keadaan yang terlihat tambah buruk bukan alasan untuk kita nyerah. Kelihatannya tambah buruk, jangan nyerah dulu. Jalanin terus. Amin. Tapi alasan untuk tambah percaya. Saya ingetin ya, 2 kisah yang sering saya bawain di khotbah saya. Tapi saya akan berulang-ulang. Kenapa saya alasan berulang-ulang menceritakan ini? Nanti saudara akan tahu dari bahasan berikutnya. Jangan dulu itu, ya biarin ini. Keadaan terlihat bertambah buruk bukanlah alasan untuk menyerah, tapi alasan untuk tambah percaya. Ingat Yairus datang sama Yesus karena anaknya sekarat. Nanti baca di Markus 4 ya, anaknya sekarat. Ketika anaknya sekarat, kemudian datang sama Yesus, lalu bilang, Tuhan datang ke rumahku, tumpang tangan atas anakku supaya anakku hidup. Lalu Tuhan bilang, oke, kita jalan. Dalam perjalanan ke rumahnya Yairus, karena waktu kita berharap sama Tuhan, Tuhan jawab harapan kita, amin. Di tengah jalan, keluarga dari kepala rumah ibadah ini Yairus datang kepada Yairus dan bilang, gak usah susahin Yesus lagi, karena anakmu sudah mati. Dari sekarat ke mati, tambah baik apa tambah buruk? Tambah buruk. Yang terlihat tambah buruk. Kita lihat akhir ceritanya ya. Lalu Yesus menyembuhkan di tengah jalan itu wanita pendarahan 12 tahun. Disembuhkan. Wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan. Ada kabar lagi nih dari sini. Udah gak usah susahin Yesus karena anakmu sudah mati. Tapi Yesus bilang begini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Amin. Ketika keadaan tambah buruk harus tambah percaya. Lalu Yesus jalan ke rumah Yairus. Dan apa yang terjadi? Anak Yairus dibangkitkan. Amin. Keadaan tambah buruk tambah baik. Tambah baik. Jadi sehat. Sempurna. Lewatin tambah buruk. Tapi bukan akhir ceritanya. Akhir ceritanya tambah baik. Kalau saudara hari ini lihat hidupmu tambah buruk, jangan dulu ambil kesimpulan. Itu bukan akhirnya. Akhirnya adalah tambah baik, tambah terang, tambah dahsyat, tambah luar biasa. Amin. Itu akhirnya. Ingat, Marta Maria kirim kabar tentang Lazarus sakit sama Yesus. Yesus sengaja diam 2 hari dekat Betania. Lalu Yesus jalan ke arah Yudea. Lalu Lazarus mati. Waktu Lazarus mati, dari sakit ke mati tambah baik, tambah buruk. Tambah buruk. Tapi waktu keadaan tambah buruk, bukan alasan untuk nyerah, tapi alasan untuk percaya. Yesus bilang begini, lebih baik dia mati dan aku gak ada di sana. Loh, kenapa lebih baik? Yesus bilang alasannya, nanti baca di rumah, Yohanes 11. Yesus bilang alasannya, supaya mereka belajar ketika keadaan tambah buruk. Kenapa alasan untuk kita tambah percaya? Enggak nyerah, karena di situ kesempatan untuk kita belajar percaya. Amin. Dan ketika Yesus datang, udah 4 hari mati, orang semua berpikir udah terlambat. Yesus berdiri di depan kubur, Maria bilang udah bau busuk mayatnya. Udah tambah buruk, bukan cuman mati, udah bau busuk. Udah mustahil untuk tambah baik. Tapi kemudian Yesus doa dan Lazarus dibangkitkan, hidup lagi. Dari sakit jadi hidup lagi, tambah baik, tambah buruk apa tambah baik? Tambah baik. Jalan hidupmu diciptakan Tuhan, ditentukan Tuhan yang dalam Yesus. Tambah terang, makin terang, sampai terang benderang, tambah baik. Amin. Tapi pikiran kita seringkali akhirnya menyimpulkan dan sepakat keadaan tambah buruk. Itu yang buat kita lihat keadaan gak tambah baik. Karena yang ada di pikiran kita keadaan tambah buruk. Makanya saya bilang begini, next slide. Untuk tambah percaya perlu menceritakan janji Tuhan berulang-ulang. Berapa banyak ayat yang saya ulang-ulang sampaikan sama saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara tambah percaya. Nih baca, next slide ayatnya. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Oke, kita baca, ada di Alkitab saudara.
Yuk, terjemahan sederhana Indonesia menulis apa di sana? Ajarkanlah perintah-perintah ini berulang kali kepada anak-anakmu. Stop. Ini anak-anak gambaran masa depan kepada masa depanmu, kepada apa yang ada di depanmu. Berulang-ulang ceritain perintah Tuhan, janji Tuhan setiap waktu. Baik pada waktu berada di rumah, di perjalanan, waktu istirahat, maupun waktu kerja. Tapi seringkali yang terjadi gini. Engkau terima telepon dari teman kerja kasih kabar bahwa kamu difitnah sama si A kepada bos, dan bos nanti hari minggu depan mau panggil kamu mau dipindahin, dimutasi ke daerah yang cukup jauh karena fitnahan orang itu. Kok gitu ya? Kok dia jahat ya? Saya nggak gini kok, saya nggak gitu kok, saya nggak gini nggak gitu. Kok orang itu jahat banget fitnah saya? Iya, tapi kenyataannya kayak gitu. Karena saya teman saya kasih tahu kamu. Lalu kemudian di perjalanan kamu telepon teman kamu yang lain, saya difitnah loh. Minggu depan katanya bos mau gini. Kamu bukan menceritakan janji Tuhan, kamu menceritakan masalahmu. Waktu duduk di rumah ketemu orang tua, ceritain ada temen jahat gini, tambah kuat pemikiranmu bahwa keadaan akan tambah buruk. Tambah kuat di pemikiranmu bahwa masalah yang terjadi di hidupmu pasti terjadi. Harusnya ketika keadaan tambah buruk, engkau menceritakan janji Tuhan. Di jalan hidupku gak pernah tambah buruk, di jalan hidupku semuanya tambah baik. Amin. Jalan hidupku bukan tambah gelap, tambah terang. Makin terang sampai terang benderang. Yairus mengalami tambah buruk, tapi ujungnya tambah terang, tambah baik. Lazarus mengalami tambah buruk, tapi ujungnya tambah baik. Ceritakan itu di pikiranmu. Sama-sama bilang, dalam hidup saya keadaan bukan tambah buruk, keadaan tambah baik. Jadilah seperti apa yang kau katakan, dan kau akan mengalami melihat sepanjang tahun 2024. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kirinya, jangan khawatir, keadaan tambah baik. Amin, pegang ini. Karena seringkali iblis coba mau patahkan iman kita, patahkan pengharapan kita dengan apa yang kita lihat di berita, dengan apa yang kita dengar dari teman, dari orang-orang sekitar kita. Bahwa jalanmu tuh enggak naik ke atas, jalanmu tuh standar. Ya tahun ini, gimana tahun ini kira-kira? Kayaknya tahun ini biasa-biasa aja. Gimana bisnis tahun ini dimulai? Ya biasa-biasa aja. Gimana keluarga tahun ini? Ya biasa-biasa aja. Enggak, kamu enggak pernah mengalami biasa-biasa aja. Kamu harus tahu nih, next slide. Dikatakan apa? Slide berikutnya. Janji Tuhan untuk hidupmu adalah peningkatan atau pertambahan. Amin. Pegang dadamu, bilang, Tuhan punya janji, hidup saya meningkat dan semakin bertambah-tambah. Amin. Enggak pernah hidupmu biasa-biasa, enggak pernah standar. Kalau saya tantang saudara, coba lihat hidupmu hari ini tambah baik apa tambah buruk? Tambah baik pasti. Kalau saudara bilang ekonomi sih tambah buruk, tapi jalan berpikirmu tambah baik pasti. Kerendahan hatimu pasti tambah baik. Amin. Kedekatanmu sama Tuhan tambah baik, tambah meningkat, tambah bertambah. Amin. Next slide kita baca. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Sekali lagi saya mau saudara ngerti, setiap kali ada kata anak-anak gambaran masa depan. Kepada masa depanmu ada pertambahan. Amin. Baca ayat ini, kata kamu ganti saya. 2, 3. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada saya dan kepada anak-anak saya. Oke, anak-anaknya diganti masa depan. Oke, masa depan saya. 2, 3. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada saya dan kepada masa depan saya. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan kalau buat pertambahan, Tuhan dorong saudara, pertambahannya enggak biasa-biasa. Pertambahannya luar biasa. Tuhan mau ada di pikiranmu. Pertambahan yang Tuhan buat di 2024 sangat dahsyat. Amin. Bukan 2 kali lipat, bukan 30, bukan 60, bukan 100. Doa saya seperti di Ulangan 1 ayat 11 terjadi di hidupmu. Coba buka Ulangan 1 ayat 11. Dikatakan apa? Tuhan Allah nenek moyangmu
kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi. Amin. Dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang kamu usahakan, seperti yang kamu coba perbuat, seperti yang Tuhan janji. Ada pertambahan 1000 kali lebih banyak. Amin. Di seluruh aspek hidupmu, kepada masa depanmu. Amin. Jadi jalan kita di depan, kita udah punya prediksi. Apa prediksinya? Tambah terang. Apa prediksinya? Ada peningkatan. Sama-sama bilang 2024. Saya akan lihat, saya akan mengalami hidup saya tambah terang. Hidup saya mengalami peningkatan. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat itu. Kenapa saya dorong saudara untuk menaruh ini di pikiranmu? Sebelumnya pemain musik boleh siap-siap. Karena ini yang saya mau bilang nih. Next slide. Tuhan hanya punya yang terbaik untukmu. Amin. Ketika surga menunjukkan cintanya, dia nggak utus malaikatnya, dia nggak utus asistennya, dia nggak utus siapapun yang di surga, tapi dia mau kasih yang terbaik. Dirinya sendiri dia kasih buat hidupmu. Lahir dalam bayi Yesus. Amin. Sama-sama bilang yang terbaik pasti mengalir di hidup saya 2024. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan cuma punya yang terbaik buat kamu. Amin. Jadi jangan berharap yang buruk. Amin. Berharap yang baik. Jalan hidupmu tambah baik, tambah terang. Amin. Mengalami peningkatan karena Tuhan cuma punya yang terbaik buat hidupmu. Bahkan buat anak yang kurang ajar yang Yesus gambarkan di Lukas 15. Ada anak bungsu. Ini perumpamaan Yesus. Seorang bapak punya 2 anak. Yang bungsu bilang, "Bapak bagi 2 harta warisan." Ini kurang ajar, bapaknya belum mati minta warisan. Tapi bapaknya karena kasihnya yang besar dibagi 2, yang sulung dapat, yang bungsu dapat. Begitu yang bungsu dapat, dia pergi keluar keluar dari rumah bapaknya. Di luar rumah bapak, dia menderita. Makanya saudara benar nih, tepat nih. Sebelum pergi kemana-mana, setiap minggu ke gereja. Karena di luar kita berpotensi mengalami yang buruk. Karena kemudian anak ini tergoda menghabiskan hartanya dan akhirnya mau makan aja nggak punya. Harus makan dari ampas babi. Dan dia punya angan-angan, dia punya cita-cita. Cita-citanya nih kita lihat. Cita-citanya bilang begini. Aku mau pulang ke rumah bapakku karena di rumah bapakku banyak yang kerja. Bapaknya pengusaha, banyak yang kerja. Yang kerja makan enak. Aku mau jadi pekerja aja di rumah bapakku. Aku mau jadi orang upahan. Aku mau jadi hamba saja di rumah bapakku. Dia pulang. Waktu dia pulang, masih dari jauh bapaknya lihat. Bapaknya lari karena bapaknya nungguin dia. Nyambut dia, peluk dia, cium-cium dia. Lalu bapaknya bilang begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah cincin kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saya nggak tulis selanjutnya, dikatakan begini, kita ambil lembu tambun, kita potong sebab anakku yang hilang sudah kembali. Dia berharap jadi orang upahan, tapi bapaknya nggak pernah mau dia dipelihara karena dia orang upahan. Bapaknya mau dia dipelihara karena dia tahu dia anaknya. Dan waktu dia tahu dia anaknya, dikatakan kasih jubah yang terbaik. Jubah gambaran apa? Identitas. Amin. Dalam pandangan bapaknya dikasih identitas yang baru. Padahal orang anak kurang ajar, anak yang pulang, yang pergi dari rumah bapaknya, pulang ke rumah bapaknya dikasih jubah, dikasih identitas yang terbaik. Bapaknya mau bilang begini, terserah pandangan orang tentang kamu, tapi pandanganku tentang kamu, kamu anakku, kamu yang terbaik buat hidupku. Amin. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan cuma punya yang terbaik buat hidupmu. Amin. Saya ambil satu kisah lagi, perkawinan di Kana. Ketika anggurnya habis, Ibu Yesus
kemudian berharap Yesus buat mujizat. Dan Yesus bilang, mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Tapi ketika ada orang berharap, Yesus jawab setiap pengharapan itu. Amin. Dan ketika Yesus jawab setiap pengharapan itu, Yesus bilang, tuangkan, isi penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Kemudian cedok airnya, sajikan kepada para tamu. Waktu disajikan kepada para tamu, kemudian tamu komentar begini. Biasanya orang menyediakan anggur yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tetapi kalian menyediakan anggur yang terbaik. Karena ketika Tuhan mau buat mujizat di hidupmu, Dia gak kasih yang biasa-biasa. Dia kasih yang, yuk kita baca dulu ayatnya yang terakhir. Saya suka bagian terakhir dikatakan seperti ini. But you have kept the best until now. Until now, sampai sekarang. Artinya kemarin juga ada yang terbaik. Hari ini ada yang terbaik. Besok ada yang terbaik. Besok lusa ada yang terbaik. Sampai selama-lamanya Tuhan hanya punya yang terbaik buat hidupmu. Goal khotbah saya adalah dorong saudara keluar dari gereja. Jangan pernah berpikir ekonomimu tambah turun, ekonomimu akan tambah naik. Ekonomimu akan tambah terang. Jangan pernah berpikir anak-anakmu kelihatannya tambah buruk pergaulannya. Enggak. Ketika engkau doa dan berharap kepada Tuhan, anak-anakmu akan tambah baik. Masa depannya akan tambah baik. Masa depannya akan tambah terang. Amin. Mereka akan mengalami peningkatan. Sama-sama bilang, yang ada di hidup saya di 2024 akan makin terang sampai terang benderang. Karena Tuhan punya peningkatan buat hidup saya. Saya percaya karena Tuhan cuma punya yang terbaik buat hidup saya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya.